Historoli kali ini mungkin akan tampil berbeda dengan historoli sebelumnya, karena pada saat ini kita membahas bagaimana sebuah pemikiran atau sebuah upaya dalam menyelesaikan masalah konflik pertanahan bisa dijadikan contoh untuk kasus-kasus yang lain yang juga merupakan sebuah lembar sejarah. Tentunya kita melihat ke belakang berbagai contoh baik yang bisa kita terapkan masa kini dan tentunya akan berguna untuk masa depan. Kasus Mandalika ini sangat baik dijadikan contoh bagi penyelesaian berbagai kasus masalah tanah, khususnya masalah permafiaan tanah di Indonesia. Dalam beberapa minggu belakangan ini, nama Mandalika sering kita dengar dari berbagai media online, media mainstream seperti televisi dan lain sebagainya. Tentunya kita sebagai orang Indonesia ikut bangga karena Mandalika dijadikan sirkuit bertaraf internasional dan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Kilas balik beberapa waktu ke belakang, saya masih ingat ketika di Mandalika terjadi sengketa tanah yang berkepanjangan, kalau tidak salah sampai 29 tahun. Itu waktu yang sangat panjang. Pada saat wacana untuk dijadikan sirkuit internasional, saya melihat prosesnya begitu cepat. Saya jadi penasaran, apa yang membuat proses itu begitu cepat? Akhirnya saya mencoba mencari tahu, mencari berbagai sumber. Saya berpikir jelas pada saat itu pihak pemerintah yang paling bertanggung jawab di tempat itu adalah Kepala Kantor Wilayah Pertanahan BPN. Nah, saya mencoba cari tahu siapa kepalanya. Ketika saya tahu kepalanya pada saat itu beliau bernama Bapak Budi Suryanto. Dan saya tahu juga setelah saya telusuri, sekarang beliau menjadi Widya Iswara Utama di Kementerian ATR BPN. Setelah tahu ceritanya, saya tentunya sangat berharap agar beliau bisa mencetak aparat-aparat BPN yang profesional dan memiliki integritas serta bekerja dengan hati. Karena profesi bidang pertahanan ini sangat menggiurkan dan sangat rentan terhadap berbagai godaan yang berkaitan dengan uang terutamanya. Saya mencari lagi beberapa sumber, beberapa referensi bagaimana konflik berkepanjangan itu bisa selesai dalam waktu yang relatif singkat. Ternyata Kepala Kantor Wilayah Pertahanan tersebut, Pak Budi Suryanto, mengumpulkan berbagai tokoh masyarakat, baik tokoh adat, tokoh agama, aparat, dan lain sebagainya. Beliau mengumpulkan orang-orang itu dalam sebuah rapat terbatas, menanyakan apa yang diinginkan mereka terhadap langkah-langkah di dalam persengketaan tersebut. Mereka itu didengar semua keinginannya. Kalau orang Jawa bilang mungkin seorang pemimpin itu harus nguwongke uwong atau memanusiakan manusia. Artinya semua yang dipimpin itu harus didengar, tidak boleh hanya ingin didengar. Nah, akhirnya terjadilah satu mufakat yang pada dasarnya tidak merugikan pihak manapun. Meskipun setiap pihak tentu harus merelakan hatinya, harus legowo ketika keinginannya sedikit diambil atau direduksi agar keinginan yang lain pun bisa terakomodir. Padahal ini sederhana. Di Pancasila saja sudah tercantum di sila keempat. Artinya, langkah seperti ini bisa diterapkan dimanapun juga. Dan terus terang saya sangat berharap carut-marut pertanahan di Indonesia yang terjadi dimanapun, ini adalah pemicu konflik. Jika tanah penuh dengan masalah, pasti akan menimbulkan dampak sosial yang tinggi. Karena bagaimanapun juga secara filosofis, manusia itu dari tanah kembali ke tanah. Semua aktivitas di atas tanah, mencari uang di atas tanah, kemudian di bawah tanahnya sekalipun, itu adalah sumber kekayaan juga. Makanya tidak heran ketika ada mafia tanah. Untuk kepentingan satu golongan mereka ingin menguasai tanah beserta isinya. Tentunya ini sejalan dengan arahan Presiden agar Polri menyikat habis mafia tanah di Indonesia. Tapi saya melihat itu bukan tindakan yang mudah, bukan pekerjaan mudah. Sama sekali tidak mudah. Karena ini sudah mengakar. Kalau bisa dibilang sudah menjadi budaya. Tapi kan nggak pantas kata-kata budaya itu diterapkan pada perbuatan yang biadab. Karena ini tidak beradab. Jadi di sini saya melihat ini sangat bisa diterapkan. Ketika konflik tanah yang terjadi dimanapun, seperti di Papua misalnya melibatkan berbagai suku, itu bisa diselesaikan dengan program mediasi tersebut. Artinya, kita tidak bisa hanya memandang dari sisi hukumnya saja, apalagi uang. Tentunya kita harus berbicara dengan mereka, mengumpulkan keinginan mereka, mencari jalan tengah yang baik sehingga masalah ini bisa selesai. Mungkin saya seperti mudah berbicara seperti ini, padahal saya juga tahu itu susah. Tapi buktinya terjadi di Mandalika, dan itu bisa diselesaikan oleh seorang Bapak Budi Suryanto. Yang saya lihat sebetulnya konsepnya sederhana sekali, tidak rumit gitu. Hanya kenapa ini sulit dilakukan? Karena saya yakin karena mafia masih merajalela dan berkuasa. Nah, sebetulnya pemerintah harus merombak total apa yang terjadi di sini.
Saya sangat setuju dan sangat memuji ketika Presiden mengeluarkan Inpres nomor 2 tahun 2018 tentang PTSL. Ini program sangat ideal, tapi pada kenyataannya di lapangan pun masih terjadi pungli dan harus berbayar dengan harga yang bisa sampai mencapai 10 kali lipat. Ini kan juga sama dengan menyengsarakan rakyat lagi, bukannya menyelesaikan persoalan. Kembali lagi kepada sistem. Kalau kita sudah mulai berpikir ke depan, apalagi sekarang era digital, tentunya pemerintah harus sudah beralih. Kita sudah bisa menggunakan artificial intelligence, kita bisa melindungi sistem itu dengan sistem blockchain, kemudian kita bisa mengumpulkan dalam satu big data atau big data besar yang bisa diakses oleh berbagai institusi atau lembaga yang membutuhkan, seperti KPK, BPK, TNI Polri, apalagi kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah kriminal atau masalah pidana dan masalah perdata. Ini bisa diselesaikan dengan jalan secara digital. Karena konflik tanah ini bisa dipergunakan sebagai alat untuk memecah belah bangsa. Bisa menimbulkan konflik suku, bisa menimbulkan konflik agama, masalah ras, segala macam. Dengan adanya sistem yang terintegrasi seperti ini, dan tidak ada satu celah untuk dimasuki oleh kepentingan-kepentingan, saya yakin ini akan bisa berjalan secara baik dan aman. Saya yakin juga bahwa PR pemerintah untuk mensertifikasi jutaan hektar tanah yang masih terlantar atau masih belum diurus akan bisa dilakukan dengan cepat. Belum terlambat, bahkan negara kecil seperti Kenya di Afrika pun sudah menggunakan sistem blockchain. India sekarang sudah melakukan satu perubahan dengan mendigitalisasi sertifikatnya. Apalagi di India sistem mafia tanah itu luar biasa, tapi akhirnya juga bisa dilakukan. Tentunya kita semua berharap kelak di Indonesia ini akan terjadi sebuah konsep satu tanah, satu pemilik, dan satu sertifikat.